Tuh, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis efektivitas kebijakan subsidi dan pajak terhadap stabilitas fiskal di Indonesia. Saya sebagai moderator kami memimpin dan teman saya biar rapat. Saya Nabila Amanda. Materi pertama akan dibacakan oleh Jihan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pertama. Dan pertama itu adalah pendahuluan. Stabilitas fiskal merupakan salah satu indikator untuk utama adalah menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal, termasuk subsidi dan pajak, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Namun efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas fiskal masih menjadi perdebatan mengingat adanya dampak terhadap defisit anggaran, inflasi serta efisiensi alokasi sumber daya. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Kebijakan subsidi dan pajak memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Subsidi sering digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan harga komoditas strategis. Sementara pajak merupakan instrumen utama dan meningkatkan penerimaan negara. Namun jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal, seperti meningkatnya beban hutang pemerintah akibat defisit anggaran yang tinggi. Materi selanjutnya, dampak subsidi terhadap stabilitas fiskal. Yang pertama, subsidi energi. Subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan listrik sering menjadi beban terbesar dalam anggaran negara. Pengurangan subsidi energi yang dilakukan sejak 2014 yang telah membantu mengurangi defisit anggaran, tetapi juga menyebabkan kenaikan harga yang berdampak pada inflasi. Yang kedua, subsidi sektor pertanian dan pangan. Subsidi pupuk dan pangan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan karena adanya kebocoran anggaran dan ketidaktepatan sasaran. Yang ketiga, subsidi sosial. Program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi memerlukan alokasi anggaran yang besar dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, dampak pajak terhadap stabilitas fiskal. Yang pertama, pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan negara. Meskipun reforma perpajakan telah meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi catatan. Yang kedua, insentif pajak dan investasi. Pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance bertujuan untuk menarik investasi. Namun dalam beberapa kasus, insentif ini justru mengurangi penerimaan pajak tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Yang ketiga, pajak karbon dan kebijakan lingkungan. Implementasi pajak karbon sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca masih dalam tahap awal. Efektivitasnya dalam menambahkan penerimaan negara dan mendorong transisi energi hijau masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, rekomendasi. Subsidi yang dikelola secara bijak efisien dapat meningkatkan defisit anggaran. Sementara pajak yang tidak optimal dapat mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi subsidi dengan menargetkan kelompok yang benar-benar dibutuhkan melalui mekanisme yang lebih transparan dan berbasis data. Dan yang kedua, meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, mengoptimalkan insentif pajak agar benar-benar mendorong investasi tanpa mengorbankan penerimaan negara. Dan yang keempat,
mengembangkan pajak lingkungan dan pajak karbon sebagai sumber penerimaan baru yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu menyeimbangkan kebijakan fiskal agar tidak terlalu bergantung pada subsidi, tetapi tetap menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada silakan bertanya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Apakah subsidi benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan atau justru menciptakan ketergantungan dan inefisiensi ekonomi? Pertanyaan dari kelompok pertama akan dijawab oleh Cia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah subsidi benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan atau justru menciptakan ketergantungan dan inefisiensi ekonomi? Jawabannya, subsidi dapat membantu kelompok miskin jika tepat sasaran, tetapi dalam jangka panjang berpotensi menciptakan ketergantungan dan distorsi pasar. Ketidaktepatan alokasi sering menyebabkan inefisiensi ekonomi, menghambat investasi produktif, serta membebani anggaran negara. Untuk memitigasi dampak negatif, subsidi harus bersifat target time bound dan dikombinasikan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi agar meningkatkan kemandirian penerima. Terima kasih. Sudah, apakah kelompok 1 puas? Izin bertanya, perkenalkan saya Wanti Abianti dengan NPFC 1023022 dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana kebijakan fiskal yang seimbang dapat mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan iklim investasi? Dan selanjutnya dari kelompok 2 akan dijawab oleh Ingat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kebijakan fiskal yang seimbang mencegah dampak negatif terhadap daya beli dan investasi? Kebijakan fiskal yang seimbang menjaga daya beli dan dengan subsidi tepat sasaran, mengendalikan inflasi dan mencegah defisit berlebihan. Ini juga menciptakan kepastian ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Saya kembalikan ke saya untuk Baiklah, kalau kelompok 2 puas dengan jawaban yang kami berikan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sevina Amelia dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok kalian, bagaimana dampak kebijakan subsidi dan pajak terhadap berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan jasa. Selanjutnya yaitu kelompok 3 dan akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana dampak kebijakan subsidi dan pajak terhadap berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan jasa? Jawabannya, subsidi membantu industri dan pertanian, tetapi tidak menghambat efisiensi jika tidak tepat sasaran. Pajak bisa meningkatkan penerimaan negara, tapi jika terlalu tinggi bisa meningkatkan daya saing bisnis. Apakah jawabannya bisa diterima? Izin bertanya kepada kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Cahya Langgaini dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan sejauh mana subsidi berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Dan selanjutnya dari kelompok 4 akan dijawab oleh Desta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan sejauh mana subsidi berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Dampak subsidi untuk membantu mendukung kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga stabilitas sosial. Dampak negatifnya yaitu bisa menciptakan ketergantungan efisiensi ekonomi dan yang membebani APBN. Dan solusinya adalah subsidi selektif berbasis data untuk mencegah penyalahgunaan. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Aini Salsabila Rifaa dari kelompok 5. Saya mau bertanya, bagaimana dampak kebijakan pengurangan subsidi energi terhadap stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat? Puas, saya akan melanjutkan dari pertanyaan kelompok 5. Pertanyaan kelompok 5 akan dijawab oleh Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana dampak kebijakan pengurangan subsidi energi terhadap stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat? Pengurangan subsidi energi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak terhadap stabilitas fiskal mengurangi beban anggaran negara sehingga lebih banyak dana yang bisa dialokasikan ke sektor produktif.
Yang kedua, menurunkan risiko defisit anggaran yang terlalu besar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengeluaran negara. Dampak terhadap daya beli masyarakat. Yang pertama, harga bahan bakar dan listrik naik, yang dapat memicu inflasi dan meningkatkan harga barang kebutuhan pokok. Yang kedua, masyarakat miskin yang sangat bergantung pada subsidi bisa mengalami penurunan daya beli. Namun, jika pengalihan subsidi dilakukan dengan baik melalui program bantuan sosial, dampak negatif bisa dikurangi. Izin bertanya kepada kelompok 6, apa tantangan utama implementasi kebijakan subsidi energi di Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal berdasarkan laporan Bank Dunia 2020? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa tantangan utama implementasi kebijakan subsidi energi di Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal berdasarkan laporan Bank Indonesia 2020? Jawabannya, menurut laporan Bank Dunia 2020, tantangan utama dalam implementasi kebijakan subsidi energi di Indonesia adalah beban fiskal yang besar. Subsidi energi menyerap anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikannya untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kurang tepat sasaran, subsidi seringkali lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas dibanding kelompok miskin. Volatilitas harga minyak global, fluktuasi harga minyak membuat beban subsidi tidak stabil dan sulit diprediksi. Dampak lingkungannya, subsidi energi fosil memperlambat transmisi ke energi bersih karena harga bahan bakar menjadi terlalu berat. Resistensi politiknya, pengurangan subsidi seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat dan menjadi isu politik sensitif. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi secara bertahap dan memperkuat program bantuan langsung bagi kelompok miskin. Izin bertanya, perkenalkan saya Kalista Zara Salsabila, perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya, bagaimana efektivitas program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 8 akan dijawab oleh Testa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu pertanyaannya bagaimana aktivitas program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Caranya, program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan nasional atau BPNT bertujuan membantu masyarakat miskin dan efektivitasnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu PKH meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. BPNT membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, yaitu dan mengurangi kemiskinan. Studi menunjukkan bahwa bantuan sosial bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah kebijakan subsidi dan pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia. Subsidi membantu kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat meningkatkan defisit anggaran jika tidak dikelola dengan baik. Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara, namun tantangan seperti kepatuhan pajak dan dampak insentif terhadap investasi masih perlu diperhatikan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pengurangan subsidi efektif dalam mengurangi defisit, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan kompensasi. Sementara itu, efisiensi dialokasikan sumber daya dan dampak sosial ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Yang dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.